kembali lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Ningtia. Dan saya, Afan Asyafa. Kita sudah siapkan 10 berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube Nasional TV. Nah, dalam sepekan terakhir kayaknya memang banyak sekali hal-hal unik yang terjadi ya. Banyak banget dong, mulai dari kriminal, Betul. terus kemudian aksi-aksi heroik. Aksi-aksi heroik ya. Walaupun sebenarnya yang viral ini bukan berita-berita yang dalam sepekan kemarin saja, tetapi dari pekan-pekan sebelumnya yang ternyata masih menarik netizen untuk berkomentar dan nge-like berita-berita itu. Bener banget, karena kan emang yang disajikan ini kan berita-berita yang unik, menarik, dan juga viral pastinya. Dan tentu saja yang berita pertama, masih ingat nggak dengan kenaikan harga BBM ya di awal-awal bulan kemarin? Masih ingat dong, bahkan sampai sekarang nih demonya masih belum kelar loh. Masih belum kelar. Nah, ini berita yang pertama kita kali ini terkait dengan adanya dampak dari kenaikan BBM, di mana ada BBM tangki kendaraan bercampur air yang terjadi di daerah Pesanggaran, Banyuwangi. Wah, gimana ceritanya ya? Ini kira-kira nih motor atau mobil yang mengisi di tangki itu bisa langsung rusak nggak sih? Macet bahkan. Nah, kalau penasaran bagaimana kalau kita saksikan saja video yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Beberapa pengendara roda 4 maupun roda 2 mengeluh usai mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Desa Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan dalam video amatir tersebut, tampak warga menunjukkan BBM yang bercampur air usai dikeluarkan dari tangki kendaraan. Parahnya lagi, kendaraan yang mengisi BBM di SPBU itu mengalami kemacetan akibat bahan bakar yang tercampur air. Dari keterangan warga, BBM yang dikeluarkan oleh SPBU itu sebanyak 17.000 liter. Akibat banyaknya pemilik kendaraan yang komplain usai mengisi BBM di SPBU itu, mereka pun menyebarkan rekaman video itu ke media sosial. Respon netizen pun sangat cepat, mengingat isu kenaikan BBM pun sudah banyak menyebar di tengah masyarakat. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Pesanggaran, AKP Basri Alwi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan jika polisi sudah cross-check ke SPBU tersebut. Polisi juga sudah mengamankan kendaraan yang diduga diisi BBM bercampur air usai mengisi di SPBU tersebut. Selain itu, polisi juga masih mendata terkait pembeli BBM di SPBU. Bahkan, polisi juga memasang garis polisi di depo SPBU jenis Pertalite yang ada di Desa Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Nah, peristiwa yang satu ini memang sangat menarik perhatian ya, dari satu orang yang setelah mengisi BBM, ternyata kok ada di tangki motornya itu berisi air, kemudian di video dan diunggah di medsos. Sempat viral banget loh. Sangat viral, dan ini ternyata memang berdampak pada media sosial, di mana warga ternyata bukan satu atau dua orang saja yang kena dampak dari BBM berisi air ini. Bahkan sangat banyak dan banyak kendaraan yang macet akibat BBM bercampur air ini. Bahkan tidak hanya itu saja, jadi setelah video ini viral di berbagai sosial media yang membuat warga di sekitar panik dan tentunya khawatir dan selalu menyalahkan pihak SPBU. Namun ternyata bukan karena oknum yang nakal, melainkan karena adanya ketidaksengajaan yang ada di SPBU tersebut. Kejadian di SPBU Sumbermulyo, Pesanggaran ini memang sangat luar biasa viral, bahkan bukan cuma di medsos saja. Di televisi, kemudian di WA, dan juga di platform yang lain juga menjadi bahan perbincangan, bahkan sampai nasional. Dan juga ternyata memberikan dampak tersendiri, di mana akhirnya pihak kepolisian memberikan polis line ketika peristiwa itu terjadi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena memang nggak sedikit, sebanyak 17.000 liter yang sudah terjual, sehingga mengakibatkan banyak sekali kendaraan yang mogok atau macet, mulai roda 2, bahkan roda 4 atau lebih yang mengisi BBM di tempat itu. Wah, kalau posisinya mungkin kita yang mengisi di situ kesel nggak sih? Ya kesel lah. Pastinya kesel banget ya, apalagi ditambah sekarang itu kan BBM lagi naik. Tapi waktu itu masih belum naik ya, kalau nggak salah H-1. Jadi ada kenaikan. Masih mau rame-ramenya nih, karena besok nih rencananya kayaknya mau naik. Jadi semuanya pada ngisi nih di SPBU. Tapi ternyata ya nasib ya, naasnya memang adanya tangki yang bercampur dengan air. Ya, juga karena kebocoran dari kebocorannya itu kan ya. Tapi kan kita awalnya nggak tahu nih, sempat viral di media sosial dan kita menyalahkan SPBU-nya nih. Langsung menjustis gitu kan ya. Langsung dan dong. Memang salah satu hal yang terjadi di Indonesia, kalau ada apa-apa, misalnya ada kenaikan tutup BBM ataupun hal lainnya,
panik buying selalu terjadi ya. Ya, Jadi namanya mereka juga netizen plus beramai-ramai. 62. Mereka ramai-ramai untuk membeli, bahkan di SPBU Sumber Mulia juga seperti itu ya. Jadi mereka ini membeli dengan antrian yang panjang, dengan waktu yang cukup lama, mengisi tradisi ternyata bercampur dengan air. Ini juga menjadi catatan tersendiri supaya pihak SPBU juga sering-sering mengecek untuk tandon BBM-nya supaya hal seperti ini tidak lagi terjadi. Ya, semoga saja ya, dan Amin. warga plus 62 ini bisa memaklumi lah ya. Iya, Karena iya. memang ini bukan kesalahan gara-gara oknum atau gara-gara orang lain, tapi ini memang karena ketidaksengajaan yang terjadi pada SPBU tersebut. Oke, kita akan berlanjut ke berita selanjutnya. Ini juga nggak kalah viral. Ini terjadi di Kabupaten Situbondo, yakni adanya kakek yang mencuri uang kotak amal dengan lidi bergetah. Gimana nih? Bisa bayangkan nggak? Kakek ya? Kakek, usianya ini Mencuri 75 tahun, jadi Aduh, dia melakukan aksi Kek. pencurian. 75 tahun ya. Saya penasaran kakeknya seperti apa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak, ini dia videonya. Seperti inilah aksi pencurian kotak amal yang terekam kamera pengawas di makam petilasan Syekh Maulana Ishak. Diketahui, aksi pencurian itu dilakukan oleh seorang kakek berusia 75 tahun. Dengan perlahan, pelaku dengan telaten mengambil uang dengan menggunakan lidi yang sebelumnya sudah diolesi getah dari pohon palembang. Diketahui, sebelum pelaku pencuri kotak amal tersebut, uang yang ada di dalam kotak amal sering sekali hilang. Diduga, pelaku berinisial SH sudah sering melakukan aksi pencurian uang kotak amal tersebut. Berbekal rekaman CCTV, polisi pun berhasil melacak dan mengetahui keberadaan pelaku. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyidikan terkait aksi pencurian uang kotak amal tersebut. Polisi juga masih belum mengetahui motif pelaku yang kerap mencuri uang di dalam kotak amal makam itu. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Wah, kalau ngeliat videonya miris ya. Udah kakek-kakek, usianya sudah 75 tahun, harusnya bertobat ya Kak ya. Tapi ini malah melakukan aksi pencurian yang dimana ini dilakukan di makam Syekh Maulana Ishak, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Nah, perlu diketahui bahwa ulah kakek ini juga terekam di kamera CCTV, kamera pengawas, yang dimana ia melakukan aksinya dengan cukup inovatif. Jadi dengan cara lidi yang diberikan getah pohon palembang, lalu dimasukkan ke dalam kotak amalnya, lalu untuk mengambil sejumlah uang dari getah yang sudah ada di dalam kotak amal tersebut. Gimana nih, Afan? Kayaknya ini nggak perlu atau jangan patut ditiru ya? Ya enggak lah, jelas ini bukan hal yang patut ditiru ya. Cuma sangat miris ya untuk seorang kakek yang sudah berusia 75 tahun. Kalau memang itu adalah masalah ekonomi, kenapa sih nggak cari dengan cara yang lain ya? Yang lebih halal, misalnya loh ya, ini sama-sama ya. Cari rongsokan itu juga masih bisa, kemudian buruh atau hal lainnya, kenapa harus mencuri? Nah, kejadian di Bukatan ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi, karena setelah dilakukan pengecekan, kotak amal itu ternyata berkali-kali sudah sering hilang. Dan diduga si kakek ini adalah pelaku yang sama ketika melakukan aksi pencurian pada kotak amal di makam itu. Dengan aksinya yang sudah dilakukan berkali-kali dan sampai ketahuan nih di kamera CCTV pengawas, pastinya sudah dilakukan tindakan lebih lanjut dan sudah dilaporkan ke kepolisian terdekat. Untuk pihak kepolisian akhirnya juga mengetahui, setelah ditelusuri ternyata pihak kepolisian mengetahui keberadaan dari kakek itu, kemudian sekarang sedang dilakukan penyidikan. Dan memang yang di sini yang menjadi sesuatu yang menarik adalah kok bisa punya ide menggunakan lidi dengan getah kemudian dimasukkan untuk ngambil uang. Ini sesuatu yang Inovatif kalau, ya? kalau secara pemikiran ini bagus ya untuk sebuah inovasi, tetapi kenapa harus digunakan untuk hal-hal yang tidak benar? Mungkin Ini dengan sangat cara tidak lain ya, aturan. mungkin ini Iyalah. bisa digunakan untuk mengambil sesuatu Bukan yang... dengan cara lain. Terus dengan apa Ya dong? jangan mencuri dong. Bukan, maksudnya nih kalau lidi dengan getah kan bisa dibuat untuk yang lain, misalkan untuk gitu. memancing burung, Nah, memancing ikan. Atau mungkin jangan-jangan ini karena terinspirasi dari getah biasanya dipakai untuk melet burung itu ya. Nah, melet burung maksudnya ya, bukan Nah, memancing burung ya. Jadi untuk kakek sebaiknya hal ini juga tidak kembali terulang dan jangan lagi ditiru. Dan untuk kakeknya ya sudah sekarang berurusan dengan Kepolisian. pihak kepolisian. Sudahlah, selamat menikmati proses selanjutnya. Ya, semoga lah bisa ada pengampunan sedikit dan juga pastinya bisa mengakui atas Tapi kesalahan yang berkali-kali loh ini dilakukan. ya.
Walaupun sudah berkali-kali mungkin ya setelah itu bisa bertobat karena memang iya. akhirnya bisa ketahuan. Sebelumnya kan nggak ketahuan ya Ini apa. dia ya. Ternyata di sini sangat berfungsi adanya kamera CCTV. Dan Salah satu kegunaannya emang seperti itu ya. dan kita masih punya banyak berita yang unik, menarik, dan viral lainnya. Tentu akan dibagikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend di hari ini. Dan tadi kita sudah menyampaikan dua buah berita tentang adanya tindakan kriminal, kemudian juga adanya BBM yang bercampur dengan air. Tapi untuk yang kali ini beda lagi nih ya. Beda ya? Iya, ini apa nih? tindakan yang menurut saya juga kriminal juga terjadi di daerah Lumajang, di mana ada bayi laki-laki yang menangis ditemukan di pinggir sungai. Ada apa dengan bayi ini? Sepertinya ini aksi pembuangan bayi ya. Ini dia, miris kejadian Miris yang sekali. kesekian kalinya terjadi, dan lengkapnya ini dia beritanya. Warga desa Nguter Pasirian, Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut diduga sengaja dibuang beberapa jam setelah dilahirkan. Saat ditemukan, kondisi bayi terlihat mengalami pendarahan pada tali pusarnya. Bayi itu pun nampak kedinginan karena hanya menggunakan sehelai kain tipis. Saat itu warga yang menemukan bayi tersebut langsung melaporkan kepada pihak pemerintah desa dan kepolisian. Oleh warga, bayi tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang untuk dirawat lebih lanjut. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan di lokasi ditemukannya bayi tersebut. Polisi juga menelusuri jejak orang tua bayi yang tega membuangnya di pinggir sungai. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa dan polisi juga akan mengumpulkan lebih banyak informasi untuk mencari identitas orang tua bayi tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Lagi-lagi kasus seperti ini terjadi walaupun di beberapa tempat lain, dan di Lumajang. Ini sangat miris di mana ada bayi laki-laki ditemukan menangis di pinggir sungai, itu juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Diduga memang ini hasil hubungan gelap, dan saat ditemukan bayi ini dalam kondisi menangis kemudian ada luka di bagian tali pusarnya. Apalagi terhitung usianya masih dalam kisaran beberapa jam saja setelah bayi ini dilahirkan. Bahkan kondisinya cukup miris karena memang bayi ini masih ada tali pusarnya dan ditambah lagi hanya dibalut oleh kain yang tipis sehingga cukup kedinginan. Bahkan warga pun sudah berusaha untuk mencari, namun pada akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat dan juga sudah diselidiki oleh kepolisian terdekat. Kejadian di Pasirian Lumajang ini sangat menyayat hati, dan lagi-lagi pihak kepolisian harus berusaha untuk mengungkap siapa sebenarnya kedua pelaku atau orang tua dari si bayi ini. Walaupun dugaan sementara, karena ini adalah hasil hubungan gelap, di mana si ibu ketika hamil sementara untuk pasangannya atau pacarnya tidak mau bertanggung jawab, sehingga dia menanggung malu sendiri, dan ketika melahirkan, bayi ini pun akhirnya ditinggalkan di pinggir sungai. Sangat miris, apalagi kalau kita melihat kondisi pinggir sungai di mana gelap, kemudian dingin, dan hal itu juga tidak menutup kemungkinan adanya binatang liar yang bisa saja mengancam keselamatan nyawa dari si bayi laki-laki ini. Kayaknya ini efek dari pergaulan bebas ya. Kalau kita ngomongin lagi-lagi nih, banyak sekali akhirnya anak-anak muda yang nggak bertanggung jawab, apalagi kalau udah kejadian seperti ini, kasihan bayinya. Berarti di sini lagi-lagi harus ada edukasi ya tentang Harus banget dong. perilaku secara psikologi dan lain sebagainya kan ya. Ini sangat penting. Seks bebas ini juga kalau bisa jangan sampai lah ya kita sebagai generasi muda, ayo kita mulai tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang patut untuk dibanggakan. Untuk menjadi contoh di generasi berikutnya. Betul ya. Dan sekali. lagi-lagi juga menjadi PR untuk para orang tua juga ya. Ternyata walaupun putra-putri kita itu usianya tidak lagi ABG, tidak lagi remaja, ternyata tetap harus mendapat pengawasan yang lebih teliti ya. Supaya hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi, bisa mengetahui di mana, kemudian bagaimana kondisinya, supaya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena memang kasusnya ini sudah banyak sekali, tidak hanya di kota Lumajang saja, namun di kota-kota lainnya ini juga sering terjadi. Seperti itu. Atau setidaknya, kalau memang si anak ini punya problem, punya masalah, sebaiknya memang koordinasi dengan orang tua itu jauh lebih baik daripada melakukan tindakan seperti ini, akhirnya akan berujung dengan tindakan kriminalitas. Betul, bahkan pembunuhan. Nah, ini dia ya.
Ya beruntung bayi ini masih selamat dan bisa diselamatkan oleh warga sekitar. Semoga orang tuanya bisa cepat ditemukan ya, dan Amin. bisa bertanggung jawab atas kondisi bayi laki-laki yang cukup memprihatinkan ini. Mbak, kita berkisah kabar yang lain. Apa nih kira-kira ya? Nah ini kalau tadi kita dari Kabupaten Lumajang, kita akan beralih ke Kabupaten Situbondo yang dimana adalah bus antar provinsi terbakar di jalur Pantura. Terbakar ya? Ini bis Terbakar. pariwisata ya? Ini bis antar provinsi. Bis antar provinsi. Lebih tepatnya dari Jawa Timur ke Bali. Jawa Timur ke Bali. Nah tiba-tiba mengalami kebakaran, pokoknya nanti detailnya kita langsung lihat aja ya. Oke, baik yuk. Oke. Ini Ini dia dia. video. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan bus Tor Gunung Harta yang hendak menuju Provinsi Bali. Bus tersebut mengalami kebakaran hebat saat melintas di jalur Pantura, Landingan Situbondo, Jawa Timur. Para penumpang pun panik dan segera turun dari kendaraan tersebut. Dari keterangan yang didapat, awal kebakaran muncul percikan api pertama kali dari bagian belakang bus. Peristiwa itu pun juga diketahui oleh seorang pengendara yang berada di kursi paling belakang. Mengetahui kondisi bus mengeluarkan api, kondektur bus pun langsung memberikan aba-aba kepada sopir untuk menepi. Usai memunculkan percikan api, tak butuh lama api pun merambat dan langsung membumbung tinggi. Seluruh penumpang pun panik dan diturunkan dari kendaraan. Api pun menghanguskan bus antar pulau provinsi tersebut. Diketahui percikan api itu diduga disebabkan karena adanya aktivitas penumpang yang sedang melakukan charger powerbank di bagian belakang bus tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Seluruh penumpang berhasil diturunkan sebelum api melahap habis bus antar provinsi itu. Sebanyak 2 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi ya, aksi kebakaran. Peristiwa kebakaran. Kebakaran kembali terjadi ya. Wah, kembali terjadi kali ini memang di Kabupaten Situbondo yang dimana ini adalah bus tur yang dimana dari Provinsi Bali menuju Baluran mengalami kebakaran. Nah, diduga ini ada konsleting listrik di dalam bus tersebut dan kemungkinan besar ini disebabkan karena adanya power bank yang dicas di dalam bus tersebut yang ternyata ini mengalami konsleting hingga mengakibatkan percikan api yang ternyata dari percikan api yang kecil ini langsung membumbung tinggi dan mengakibatkan kebakaran pada bus tersebut. Namun, untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Peristiwa ini memang membuat semua penumpang menjadi panik. Awalnya memang adanya bus yang terbakar ini diketahui oleh penumpang yang berada di posisi paling belakang. Karena mencium bau hangus, kemudian melihat percikan api, dia akhirnya panik dan kaget kemudian beritahukan ke kondektur busnya. Sementara kondektur ketika mengetahui ternyata ada kebakaran, ia pun meminta sopir untuk minggir atau berhenti dan meninggalkan kendaraan. Kemudian melihat seperti itu, otomatis semua penumpang yang ada dalam bus itu panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi untungnya ya Alvan ya, memang tidak ada korban jiwa, namun perlu diketahui memang biasanya dalam kendaraan ini kan listriknya tidak stabil ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satunya memang voltasenya ini memang berbeda antara chargernya power bank dengan listrik yang ada di kendaraan tersebut yang akhirnya membuat adanya korsleting listrik yang ada di dalam bus yang akhirnya mengakibatkan adanya kebakaran. Nah, ini bisa jadi perhatian tersendiri untuk kita bersama saat berkendara atau saat menaiki angkutan umum. Ini juga menjadi catatan bahwa untuk mengecek atau melakukan pengecekan terhadap keselamatan bukan hanya pada barang ya. Kalau biasanya mungkin diingatkan oleh kondekturnya supaya mengecek kembali barang-barang bawaan atau tas dan lain sebagainya. Nah, di sini menjadi catatan adalah ketika melakukan pengecasan entah itu terhadap HP, terhadap powerbank, mungkin juga sesekali kita harus sering-sering melakukan pengecekan juga. Jangan sampai misalnya keasikan tidur, kemudian powerbank-nya itu sudah penuh tetapi tetap saja menancap di arus listrik. Ternyata hal ini juga bisa menimbulkan bahaya dan Anda juga harus mewaspadai hal-hal seperti ini. Atau setidaknya ketika mengecas api mungkin bisa pasang alarm lah, ketika sekian jam itu bunyi, kemudian bisa mengecek lagi kalau memang Anda dalam posisi ngantuk dan perlu waktu untuk beristirahat. Nah, ini bisa jadi catatan bersama ya, kalau kita mungkin, biasanya kalau Alvan sendiri waktu ngecas nih, biasanya langsung kita sambil tidur di rumah lah. Oh enggak, biasanya enggak, gimana enggak. nih? Saya nggak pernah ambil tidur. Nggak Jadi pernah saya pikir, ya. Jadi kalau saya misalnya memang perlu waktu istirahat, saya pilih untuk mencabut dulu meskipun untuk apa Walaupun baterainya belum itu belum penuh. full Iya, ya, belum itu tadi penuh. untuk faktor keselamatan. Khawatirnya kalau tidur ternyata ada hal yang terjadi seperti tadi itu kan
nyawa itu taruhannya Nah, akhirnya. bener banget. Makanya Iya. kita harus lebih berhati-hati lagi, apalagi kalau ngomongin soal listrik kan sekarang sudah banyak sekali pengembangan inovasi-inovasi dari listrik seperti mobil listrik, kendaraan listrik, ini seperti dia. itu. Kalau tadi ngomong tentang listrik ya, tapi yang berikutnya kita nggak ngomong tentang listrik lagi. Apa nih? Ini peristiwa yang lagi tentang adanya aksi heroik seorang polisi menyelamatkan seorang ibu yang akan melahirkan di sebuah ATM di Gambiran, Banyuwangi. Wah, Nah, ini kayaknya heroik sekali ya. sangat heroik. Jadi polisi yang berpangkat Aibda ini memang telikas. Tahu telikas nggak? Apa nih? Satset. Satset buat gitu ya. Iya. Kalau sekarang anak-anak muda kan bilangnya satset Nah, gitu. itu dia. Jadi seperti apa sosok heroik kita lihat dalam video yang berikut ini. Seperti inilah aksi heroik seorang polisi saat menolong ibu muda melahirkan. Aksi itu dilakukan oleh seorang polisi unit Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi, Aibda Didi Cahyono. Polisi lalu lintas itu menolong ibu hamil tersebut dengan mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kejadian berawal saat anggota Satlantas tersebut tengah bertugas. Di tengah tugasnya itu, Aibda Didi Cahyono mendapat laporan dari warga jika ada seorang ibu muda sedang mengalami kontraksi. Peristiwa itu terjadi tepat di depan salah satu ATM Bank di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Mendengar informasi tersebut, polisi itu pun langsung bergegas dan membantu ibu hamil dengan cara membawa ke salah satu rumah sakit. Setelah mendapat pertolongan dari polisi mulia itu, kini ibu muda itu mendapat perawatan proses melahirkan. Berkat aksinya itu, banyak mendapat respon baik dari masyarakat. Selain itu, masyarakat berharap adanya sosok polisi di Indonesia yang berjiwa penolong seperti Aibda Didi Cahyono. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Nah, dari kejadian ini kita dapat melihat ya bahwa kalau selama ini mungkin ada yang takut dengan polisi, identik dengan tukang nilang atau tukang prit gitu ya. Itu nggak selalu benar ya. Buktinya ini Aibda Didi juga bisa berlaku dengan baik bagaimana ketika mendapatkan informasi adanya seorang ibu yang akan melahirkan di sebuah ATM, ternyata dia bisa bertindak dengan cepat. Tadi apa? Satset gitu ya. Satset Bisa buat satset, gitu. berikan pertolongan. Jadi dia ini begitu dapat info dari warga adanya seorang ibu yang akan melahirkan sebuah ATM, dia pun langsung bergerak menuju ke lokasi dan berusaha menolongnya dengan bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Selain itu, aksi heroik dari seorang polisi yang bernama Aibda Didi Cahyono ini juga mendapatkan apresiasi dari warga sekitar. Karena satsetnya ini nih Afan yang membuat akhirnya citra polisi ini di warga sekitar ini nggak yang menakutkan jadinya. Iya. Jadi kalau selama ini Anda masih punya pemikiran bahwa seorang polisi itu nggak mau menolong, salah. Ini terbukti ya. Dan sebenarnya kejadian ini bukan yang pertama kali ya, dalam arti mau menolong warga ya. Karena polisi kadang kan juga punya tugas-tugas, misalnya ketika ada kecelakaan pasti tugasnya, mereka juga mau membantu gotong royong, termasuk membantu melahirkan. Cuma di sini memang ada sesuatu yang menarik ya. Bagaimana seorang polisi bawa ibu, kita kira kerepotan nggak sih? Nah, kalau dalam video tadi terlihat dia memang sangat sepertinya sudah terbiasa sigap melakukan hal ya. seperti itu ya. Jadi nggak canggung atau apalah, karena memang nyawa adalah prioritas dan itu menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh Aibda Didi Cahyono ini. Lagi-lagi nih, kalau ngomongin soal polisi ya, jadi intinya jangan melihat kalau misalkan waktu ditilang, tapi sebenarnya nggak apa-apa loh, itu kan jadi salah satu pekerjaan seorang polisi itu kan menilang ya, tapi kalau memang kita bawa surat-suratnya lengkap, berkendara dengan aman, kayaknya nggak jadi masalah ya. Lagian kan polisi kalau misalnya nilang pun kan mereka pasti akan bilang, "Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu perjalanan." Ini kan gitu kan ya. Nah, bener banget. Saya pertama kali di cegat polisi gitu ya. Bisa menunjukkan surat-suratnya. Nah, Biasanya saya juga gitu sih, tapi kan saya langsung nih bawa, nih Pak, saya sudah bawa semuanya. Jadi semuanya aman dan baik-baik saja dengan pihak kepolisian. Jadi kembali ke yang melakukan penyelamatan terhadap ibu yang melahirkan tadi ya, ternyata si ibu ini pun juga sangat berterima kasih di mana ketika dia membutuhkan pertolongan, ternyata ada polisi yang sangat baik hati mau membantu dia dengan bawa mobil dari warga sekitar dengan dibawa menuju ke rumah sakit dan akhirnya bayinya pun bisa terselamatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, makanya kenapa berita ini jadi viral. Karena memang patut diapresiasi terkait kesigapan seorang polisi dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya. Bisa menyelamatkan nyawa seorang ini. Bayangkan kalau misalnya tidak ditolong polisi, gimana nasibnya sang ibu dan juga sang anak. Oke, dan kita masih punya banyak lagi berita-berita yang unik, menarik, dan viral. Tentunya hanya di Jurnal Weekend.
setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Kalau tadi kita sudah membahas tentang yang sedih-sedih, kemudian ada aksi heroik juga, ya. Itu seru loh itu ya. Seru. Ada seorang polisi yang satset. Tapi kalau yang ini kayaknya lebih seru lagi deh. Tentang apa ini? Kita jalan-jalan di Jalan-jalan. salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Situbondo. Jadi kita mau healing ya. Healing ya, tapi Healing. healingnya tuh beda. Pernah lihat Merak nggak? Oh pernah, saya pernah lihat di Gerajakan, kemudian di Taman Nasional Lasporwo juga. Tapi kalau di Taman Nasional Baluran udah lihat belum? Belum. Belum kan? Nah ini ada di Kabupaten Situbondo, yakni 8 merak hijau yang dilepas liarkan di Taman Nasional Baluran. Wah, kayaknya menarik ya. Biasanya nonton nggak? Atau lihat nggak yang di Taman Nasional Baluran tuh ada merak gitu kan di televisi? Belum sih, pernah lihat beberapa kali ya, hanya dari medsos saja atau di televisi ya. Jadi saya penasaran kalau di Penasaran Baluran seperti banget apa ya. kan? Kalau gitu langsung aja, ini dia. Pelepasan dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dan Center of Orangutan Protection atau COP. Sebelum pelaksanaan pelepas liaran, pekan lalu telah dilakukan pengiriman satwa dari Yogyakarta menuju Baluran. Dilanjutkan dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan yang baru atau habituasi kepada satwa-satwa yang akan dilepas liarkan. Ada sebanyak 8 ekor merak hijau yang dilepas liarkan tersebut didapatkan dari sitaan Ditreskrimsus Polda DIY. Merak hijau merupakan salah satu burung dari 3 spesies merak. Merak hijau memiliki bulu yang indah berwarna hijau keemasan dengan penutup ekor yang panjang. Populasi merak hijau tersebar di hutan terbuka Cina dan Indonesia. Sebagai satwa dilindungi, diperlukan izin khusus jika siapapun yang memiliki keinginan untuk memelihara merak hijau tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Saat ini, populasi merak hijau memang terus menurun, sebenarnya terbatas dan terancam punah. Untuk mencegah kepunahan hewan tersebut, masyarakat diimbau agar melaporkan bila menemukannya berkeliaran sehingga dapat dikembalikan ke habitatnya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Gimana nih rasanya, Van? Seru banget ya kayaknya kalau nonton langsung. Iya. Dan ternyata cantik banget ya. Jadi pengen lihat juga nih ya di sana. Kan Baluran terkenal selain ada meraknya, yang paling kenal ada bantengnya juga kan ya. Betul. Ada banteng, kemudian ada rusa Ada juga rusa, ya. ada rusa, monyet. Ada monyet. Karena saya pernah ke sana. Oh, gitu. Jadi kalau datang nih kita langsung di parkiran tuh langsung disambut sama ratusan monyet yang ada di Taman Nasional Baluran. Nah, tapi kalau yang ini ternyata, nah sebelum masuk ke Taman Nasional Baluran, 8 merak ini awalnya adalah dipelihara oleh warga sekitar yang terutama ini adalah warga dari daerah Yogyakarta. Kemudian disita oleh BKSDA karena memang tidak memiliki perizinan dan pada akhirnya karena memang merak ini endemiknya ada di kawasan timur Jawa, maka dari itu dibawalah ke Taman Nasional Baluran. Kalau udah ngomong timur tentang Pulau Jawa, otomatis nama yang muncul pertama kali adalah Sunrise of Java atau Banyuwangi. Dan kalau di Banyuwangi sendiri mau diketahui ya, merak hijau ini ada di beberapa tempat termasuk Taman Nasional Lasporwo. Kemudian kalau di Baluran ini juga sesuatu yang perlu disyukuri lah ya. Jadi kalau mungkin Anda ketika menemukan seekor merak atau beberapa ekor merak berkeliaran di tempat yang tidak semestinya, sebaiknya memang tidak ditangkap. Karena merak hijau ini juga salah satu hewan yang terancam punah dan sekarang sangat-sangat dilindungi. Jadi Anda bisa melaporkan ke pemerintahan setempat atau lapor ke BKSDA juga supaya merak ini bisa kembali ke habitatnya dan hal ini dilakukan untuk menghindari kepunahan dari merak hijau yang sangat cantik ini. Perlu diketahui bahwa merak hijau ini adalah salah satu dari 3 jenis merak yang ada di Indonesia. Untuk itu, bekerjasama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dan Center of Orangutan Protection atau COP yang sebelumnya dilakukan penyesuaian lingkungan terlebih dahulu untuk akhirnya bisa dilepas liarkan di Taman Nasional Baluran. Meski begitu, untuk memelihara merak itu tetap bisa ya, dengan catatan harus ada izin khusus. Mungkin nanti akan dicek layak enggak tempat yang baru untuk memelihara itu sebagai tempat tinggal untuk merak yang memang termasuk hewan yang tergolong dilindungi dan akan mengalami kemudahan. Dan ada 3 tadi ya, 3 jenis merak. Tahu saja warnanya apa ini? Beda-beda, tapi salah satunya adalah ada merak hijau, kemudian ada juga yang biru.
Nah, Ada juga yang putih, jadi memang ada beberapa jenis ekor merak yang semuanya sangat cantik-cantik dan luar biasa. Dan kita bangga dong, Banyuwangi bangga juga banget. menjadi satu tempat sebagai endemik dari merak hijau Tapi ini. nih, walaupun memang sebenarnya boleh, ada undang-undangnya ya, yakni nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tapi ada baiknya lebih baiklah dilepas liarkan saja di habitat aslinya, karena daripada dikurung, daripada ditaruh di rumah-rumah warga seperti itu, walaupun memang posisinya diperbolehkan, tapi ada baiknya kita lepas liarkan, biarkan mereka hidup dengan bebas di alamnya. Ya. Dari tentang merak kita ke geser kabar yang lainnya. Apa Geser nih? ke kabar yang lain. Kalau kali ini kita tentang kriminal, di mana ada seorang pelaku kriminal yang bawa tabung gas nyaris babak belur dihajar massa. Wah, kalau tadi kita udah ngomongin seru-seruan, ini kriminal ya? Iya, tapi kriminal tetap seru juga ya. Seperti apa sih pelakunya? Kita lihat video berikut ini. Emosi warga memuncak saat mengetahui adanya seorang pria yang tertangkap basah melakukan aksi pencurian tabung gas LPG. Diketahui, pelaku berinisial SP, 48 tahun, warga desa Karangsemading, Balong, Jember. Pelaku pun nyaris babak belur usai kepergok warga membawa kabur tabung gas LPG dari dalam warung bakso. Pengakuan dari pelaku, ia terpaksa melakukan aksi pencurian lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi. Menurut keterangan pelaku saat diinterogasi, ia masuk ke salah satu warung bakso dengan cara membobol pintu belakang saat warung bakso telah tutup. Namun aksinya dipergoki oleh sejumlah warga yang kemudian langsung menangkapnya. Upaya pencuriannya pun gagal saat diketahui oleh sejumlah warga. Kemudian pelaku diamankan dan hendak dimasak. Beruntung saat itu sejumlah petugas sedang melakukan patroli dan mengamankan pelaku ke Polsek Balong. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit gas LPG tipe melon dengan berat 3 kg sebagai barang bukti. Polisi hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut sebab aksi pencurian tabung LPG akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Kasus yang terjadi di daerah Jember ini dengan mencuri tabung gas itu alasannya karena masalah ekonomi. Tapi apapun alasannya, hal itu jelas tidak bisa dibenarkan apalagi dengan melakukan tindakan kriminal. Kalau udah begini, pasti nanti ujungnya akan berurusan dengan kepolisian. Dan sangat disayangkan, apalagi yang dicuri adalah tabung gas. Dan sebelumnya memang di daerah di mana ada kejadian ini, sudah seringkali tabung gas hilang dan akhirnya diketahuilah salah satu orang yang ternyata menjadi pelaku dari pencurian tabung gas ini. Diketahui pria tersebut berusia 48 tahun dan mencuri tabung gas 3 kg di warung bakso di sekitar tersebut. Maka dari itu ketika warga tahu langsung saja dikeroyok. Walaupun demikian ada baiknya lebih baik dibawa saja ke pihak yang berwajib, lebih tepatnya pihak kepolisian terdekat. Pelaku yang beralamatkan di daerah Karangsemading, Balong ini memang ternyata dari pengakuannya dia ini sudah sebelumnya itu melakukan pengintipan atau pengecekan dulu ke lokasi kejadian. Jadi di mana ketika warung bakso sudah tutup dan keadaan yang menurutnya itu sudah sepi, dia pun akhirnya membobol untuk warung bakso ini dari bagian belakang dan dia nekat mencuri tabung gas yang beratnya 3 kg. Tapi sayangnya aksi dari pelaku ini diketahui oleh warga yang dimana begitu melihat aksi pelaku, mereka langsung geram dan emosi. Akhirnya juga mereka melakukan aksi pengeroyokan dengan memberi pelajaran kepada si pelaku ini. Kok bisa ya kepikiran mau nyolong LPG 3 kg ini kalau dijual kisarannya berapa ya? Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau harga gasnya saya tahu biasanya antara 18 sampai dengan 20.000 sih ya untuk 3 kg. Tapi kalau tabung gasnya ini memang mahal ya. Kalau Lumayan saya mahal. sendiri beli sekitar 100.000 ke atas. Nah, Tapi ini apapun motifnya ya kalau bisa Tetap jangan jadi sampai menarik, kita jangan nyuri. Gitu. Ya apalagi alasannya ekonomi ya. Jadi pelaku ini mengakunya setelah tertangkap adalah, maaf Pak, terhimpit masalah ekonomi. Ya nggak gitu juga kan ya. Kan masih banyak cara yang lain, masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan yang dimana pekerjaannya itu bersifat halal. Ini kalau sudah tertangkap seperti ini, kemudian harus berurusan dengan polisi, ujungnya kan masuk bui ya. Nah, yang kena dampak keluarganya juga. Jadi mereka akan kehilangan orang yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian. Dan menjadi catatan dan menjadi PR juga supaya hal seperti ini janganlah kembali dilakukan walaupun alasannya adalah
karena masalah ekonomi. Betul sekali, apalagi kalau sudah melihat berita ini, karena memang mungkin ini menjadi viral karena unik. Uniknya adalah mencuri tabung LPG, tapi jangan dijadikan contoh ya. Iya. Dengan mencuri tabung LPG ini menjadi salah satu solusi untuk melakukan aksi pencurian atas terhimpitnya masalah ekonomi yang terjadi. Ini beda dengan Aibda itu yang saset karena menolong ya, ini saset karena mencolong. Oke, kita ke kabar yang lain, masih banyak kok berita-berita yang unik lainnya. Kalau yang selanjutnya nanti kita akan membahas seputar, nah ini kayaknya seru nih, asik nih. Apa ini? Pernah berwisata di Banyuwangi? Seorang Banyuwangi? Iyalah. Pernah di mana aja nih? Kalau saya pernah ke Taman Nasional Alas Purwo, kemudian ke Pulau Merah, ke Marina Boom. Tapi pernah ke air terjunnya nggak? Air terjun? Ada, air terjun Kembar, ke Taman Suruh banyak lah. Air terjun Seruni pernah? Belum Kan? Nah ini adalah adanya air Sendang Seruni yang dipercaya bisa membuat awet muda. Ini kayaknya Afan harus nyobain deh. gitu ya? Bisa ya? Oke, besok kita akan ke sana, tapi kita lihat dulu videonya Sendang Seruni seperti apa. Ini dia. Destinasi wisata berbasis masyarakat nampaknya mulai banyak tumbuh di Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satunya yakni Sendang Seruni. Letaknya yang strategis berada di kaki Gunung Ijen membuat wisata ini menjadi jujukan favorit wisatawan di saat akhir pekan tiba. Wisata Sendang Seruni sendiri merupakan wisata pemandian dengan mata air alami dengan air yang jernih dan mengalir dari 7 sumber. Bahkan 3 sumber mata air muncul di dasar kolam. Selain menjadi destinasi wisata, masyarakat sekitar juga menjaga keasrian alam dengan menjadikan Sendang Seruni sebagai tempat konservasi tanaman bambu. Sementara nama Sendang Seruni sendiri berasal dari nama tanaman bunga seruni yang banyak tumbuh di sekitar lokasi destinasi wisata. Untuk menuju destinasi wisata ini, para pengunjung harus menempuh waktu 30 menit atau berjarak 20 km dari pusat kota. Nantinya, wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata ini akan disuguhi dengan rindangnya pepohonan dan sejuknya sumber mata air dari Gunung Ijen. Jika pengunjung berenang di kolam Sendang Seruni ini, konon diyakini masyarakat sekitar dapat membuat wajah awet muda. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Afan, kalau dulu itu kan Banyuwangi itu katanya kota sejuta mistis ya. Tapi kalau sekarang ini beda cerita ya. Kalau sekarang itu Banyuwangi itu sebagai kota sejuta wisata. Iya, wisatanya berlimpah dengan berbagai macam kepercayaan yang tidak boleh diabaikan juga ya. Bahkan karena banyak dipercaya, itu bukan cuma warga sekitar, tapi wisatawan pun ternyata juga percaya terkait hal seperti itu, termasuk di Sendang Seruni ini. Tertarik, saya ingin mencoba ini, ingin basuh muka terus mandi supaya besok ketika langsung keluar awet dari sana, muda gitu ya. Langsung jadi umurnya 20-an atau bahkan Enggak lah, belasan tahun. cuma penampilan aja mungkin lebih mudah gitu aja ya. Tapi memang terbukti kalau di Sendang Seruni ini memang airnya sejuk, kemudian di situ juga ada beberapa sumber mata air yang ada di situ, bahkan beberapa di antaranya itu ada di dalam sendang itu sendiri. Sangat menarik dan sangat sejuk. Nah, konon karena memang Sendang Seruni ini katanya bisa membuat awet muda, makanya banyak sekali wisatawan yang ingin berkunjung ke Sendang Seruni. Karena lokasinya memang juga cukup strategis dan hanya menempuh jarak 20 km dari pusat kota dan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Jadi kalau Anda akan datang ke Sendang Seruni, kalau mungkin masih bingung ya, kadang-kadang Google Map kan ya update, ya enggak ya. Itu yang arah ke Ijen ya. Jadi dari Banyuwangi Kota itu arah ke Ijen, dekat dengan Ijen juga, itu memang sangat luar biasa. Sementara nama Seruni sendiri itu adalah diambil dari nama tumbuhan yang ada di sekitar tempat itu, di mana banyak sekali pohon seruni yang tumbuh, akhirnya dijadikan nama sendang itu sendiri. Kayaknya besok bisa langsung ke sana ya. Bisa kita Kan nge-trip. ini kan udah weekend nih. Bentar lagi kita langsung ke sana kayaknya. Nah, besok kita enak ke sana nih. sambil ikutan story minggu ya. Karena apalagi yang menarik ya, ternyata di Sendang Seruni ini ada 7 mata sumber yang di mana yang di bawahnya itu ada sekitar 2 atau 3. 3 ya. 3. Jadi benar-benar wah, ini kayaknya cocok banget ya. Udah pengen awet muda, airnya jernih, mungkin juga bisa diminum. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita ke Sendang Seruni ini ya, kalau kita ke Sendang Seruni itu dapatnya nggak cuma air yang sejuk, yang segar saja, tetapi dengan view yang sangat menarik, juga pemandangan yang sangat menggoda dan cocok untuk berwisata baik bersama keluarga, bersama teman, saudara, atau mungkin teman sekantor.
Kemudian view-nya itu juga sangat luar biasa ya dari Sendang Seruni ini, bahkan ini juga menjadi salah satu tempat wisata paling menarik loh. Harus ya. Terus. Besok ke sana ya. Iya. Dan di Banyuwangi sendiri sebenarnya kalau kita ngomong tentang sesuatu yang bisa membuat awet muda ya, selain Sendang Seruni ada di beberapa tempat lain tuh ada. Ada, di mana aja nih? Ada kayak Sumur Sri Tanjung yang ada di mana ini, dekat Taman Sri Tanjung di kantor Sabah Swagata ya. Itu ada di Pendopo itu ada. Kemudian ada juga sumur yang bisa dikatakan sangat unik ya di daerah Watu Dodol. Itu antara sumur dengan lautnya kan jaraknya dekat sekali ya. Dekat ya. Tapi percaya nggak kalau sumurnya ternyata rasanya tawar. Wah, Nah, unik. Katanya juga bisa bikin awet muda nih. Ini dia. Jadi kalau ada penasaran dan ingin mencoba, ayo datang ke Sendang Seruni yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, kalau gitu tadi kita sudah membahas banyak sekali tempat wisata dan potensi-potensinya yang bisa bikin awet muda. Nanti kita juga akan memberikan berbagai berita yang menarik pula, yang tentunya pastinya unik, menarik, dan juga viral. Untuk itu tetaplah di Channel Wika. Halo pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend, tentunya masih bersama saya Sasmita. Dan saya Alvan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang wisata, terus kemudian tentang hewan ya, tentunya merak hijau. Tapi kalau kali ini, apakah kita masih tetap happy-happy atau sedih? Enggak juga, sebenarnya ini di tempat wisata ya, tetapi berita yang terjadi bukan tentang wisatanya, tetapi adanya pesawat latih dari Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi yang mendarat darurat di daerah Taman Nasional Alas Purwo. Wah, ini kayaknya seru kayak film-film gitu ya? Iya, tetapi kalau mendarat dengan darurat, otomatis ada sesuatu yang terjadi kan ya? Pastinya. Nah, selengkapnya ini dia beritanya. Seperti inilah video kondisi pesawat latih yang mendarat darurat di bibir pantai Ngangelan kawasan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui pesawat latih tersebut mendarat darurat sekitar pukul 12.00 Senin 5 September 2022. Beruntung 2 orang penumpang berhasil selamat dalam peristiwa itu. Kejadian peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Tegal Delimo Ibtulita Kurniawan melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi reporter nasional televisi. Untuk kronologi kejadian awalnya, pesawat ditumpangi oleh siswa Akademi Penerbangan Indonesia atau API Banyuwangi. Tiba-tiba pesawat melakukan pendaratan darurat di sekitar lokasi Taman Nasional Alas Purwo. Saat pendaratan darurat, sebagian roda pesawat tenggelam ke dalam air sehingga pendaratan tidak mulus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan pilot dan penumpang hanya mengalami luka lecet. Hingga saat ini, proses evakuasi pesawat masih dilakukan oleh petugas dari unsur Polri, TNI, BPBD, dan relawan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Kejadian yang menimpa 2 taruna yang sedang belajar terbang ini memang bukan sesuatu yang diharapkan ya. Mereka maksudnya adalah untuk belajar karena memang mereka adalah taruna. 2 orang yang mengalami insiden ini di mana mereka memang saat itu sedang melakukan latihan terbang dengan menelusuri wilayah Banyuwangi berputar-putar. Tapi ternyata ketika pada satu titik mengalami hal yang tidak diinginkan, di mana dari 2 taruna ini akhirnya mau nggak mau harus melakukan pendaratan secara darurat. Ya beruntung saja untuk tempat pendaratan dan dari 2 taruna ini sama-sama dalam kondisi baik dan selamat atau tidak ada korban jiwa ketika mereka melakukan pendaratan secara darurat ini. Insiden ini terjadi pada tanggal 5 September 2022, tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dimana dari API Banyuwangi atau dari pesawat latih yang mendarat darurat ini terjadi pada siang hari dan sudah langsung dievakuasi oleh Polresta Banyuwangi yang khususnya berada di daerah Tegal Delimo. Kejadian di kawasan Pantai Ngangelan yang masuk Taman Nasional Alas Purwo ini juga mengalami kesulitan bukan dalam arti ketika mengevakuasi dari pesawat maupun dari taruna yang sedang melakukan latihan. Tetapi karena memang tidak semua kendaraan bisa masuk ke area itu, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Medan yang sangat sulit sehingga kesulitan untuk masuk ke arena di mana pesawat melakukan pendaratan darurat ini juga menjadi catatan tersendiri dan perlu kerja ekstra dari teman-teman kepolisian yang melakukan evakuasi terhadap pesawat yang mendarat secara darurat ini.
Proses evakuasi itu juga terjadi selama beberapa hari lah, Van, ya. Betul, Jadi jadi tidak nggak sehari hanya selesai. betul sekali, karena memang prosesnya ternyata kalau kita lihat cukup rumit ya, karena Pantai Ngagelan ini kan salah satu pantai yang bisa dikatakan masih perawan. Nah, jadi kalau mungkin selama ini masyarakat yang datang ke Pantai Purwo atau Taman Selat Purwo hanya di tempat wisata yang memang aksesnya sudah mudah ya. Betul. Tetapi untuk masuk ke Pantai Ngagelan ini tersendiri memang memerlukan kendaraan khusus supaya ketika masuk itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti adalah baik yang masuk maupun ketika akan melakukan evakuasi sama-sama dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Untungnya bisa langsung dievakuasi ya, dibawa ke rumah sakit terdekat sehingga memang kondisinya tidak terlalu parah. Seperti itu. Tapi saat melakukan pendaratan secara darurat ini, memang pesawatnya itu karena lokasinya itu di pasir, sehingga salah satu bagian rodanya itu harus masuk ke dalam air laut dan akhirnya patah. Ya beruntung dari kedua ternak ini sama-sama selamat dan hanya mengalami luka-luka lecet saja. Tapi kalau ngomongin soal pesawat nih, pernah nggak sih naik pesawat? Saya pernah. Dan gimana nih rasanya? Rasanya luar biasa, in my dream. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita dari Kabupaten Banyuwangi, kita akan bergeser ke Kabupaten Lumajang. Ada apa yakni di Lumajang? adanya, ini kayaknya berita sedih juga sih. Sedih juga. Sedih juga, lebih tepatnya berita kriminal yang dimana adanya rumah dokter yang disatroni oleh perampok. Wah, gimana ya? Kita nggak bisa bayangin kalau itu rumah kita sendiri yang disatroni perampok nih. Selengkapnya ini dia ceritanya. Komplotan pelaku perampokan bercadar dan bersenjata tajam menyasar rumah seorang dokter. Diketahui, dua orang perampok berhasil masuk ke dalam rumah pasangan suami istri Endi Samsironi 42 tahun dan Retno Waili Widiani Astuti 38 tahun. Aksi perampokan itu terjadi di Desa Darungan, Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur. Pelaku yang berjumlah dua orang itu berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela dapur rumah. Saat pelaku berusaha masuk, korban sempat mendengar suara dari belakang rumah. Selanjutnya, tiba-tiba di dalam rumah sudah ada dua pelaku dengan menggunakan penutup wajah dan mengancam korban dengan celurit. Tak hanya mengancam korban, pelaku juga menyekap istri dan ketiga anak korban di dalam kamar. Di bawah ancaman celurit, istri korban juga diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perhiasan emas. Selama 1 jam beraksi, pelaku mengacak-acak isi rumah dan pelaku akhirnya berhasil membawa kabur uang tunai sebesar Rp500.000, 1 unit sepeda motor NMAX dan perhiasan emas. Sedangkan untuk total kerugian korban akibat aksi perampokan mencapai Rp45 juta. Sementara itu, pihak Polsek Yosowilangun dibantu tim identifikasi Satreskrim Polres Lumajang langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Bahkan untuk melacak identitas dan jejak pelaku, polisi menerjunkan anjing pelacak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Peristiwa perampokan yang terjadi di sebuah rumah dokter ini terjadi di daerah Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, yang dimana memang sudah dari awalnya sudah disatroni oleh perampok. Dan diketahui ini ada kerugiannya yang mencapai Rp45 juta. Wah, kalau ngelihat kronologinya nih kayaknya cukup mengerikan ya. Jadi aksi pelaku ini dengan cara membobol jendela dapur, di mana perampok ini ternyata berjumlah bukan 1 orang tapi 2 orang. Jadi mereka masuk ke dapur dengan membobol jendela dan mereka juga membawa senjata tajam langsung menuju ke tempat di mana sang korban itu tidur dan dia melakukan pengancaman. Bukan hanya menyekap tapi juga melakukan pengancaman untuk bisa mendapatkan barang yang dicarinya. Karena di dalam ancaman, maka korban itu juga tidak bisa berkutik, kemudian dia menunjukkan di mana dia menyimpan perhiasan atau benda-benda berharga yang dimilikinya. Namun beruntung pemilik dari rumah tersebut ketika setelah kejadian itu langsung melaporkan ke pihak kepolisian terdekat dan langsung saja pihak kepolisian langsung sigap dengan menggunakan anjing pelacak untuk mengetahui siapa perampok yang sudah merampok rumah dokter tersebut. Dari kejadian ini korban mengalami kerugian yang memang sangat luar biasa banyak dengan total yaitu sekitar Rp45 juta, diantaranya ada uang sebesar Rp500.000, kemudian ada juga 1 unit sepeda motor dan sejumlah perhiasan emas. Namun beruntungnya si pelaku tidak sampai melukai korban, baik dokter itu sendiri, istrinya ataupun anak-anaknya yang memang ketika perampokan terjadi mereka tidak berdaya dan disekap oleh 2 orang pelaku ini.
Semoga tidak terjadi lagi ya. Dan semoga pelakunya segera tertangkap, itu yang kita harapkan ya. Betul Dengan sekali. adanya anjing pelacak ini diharapkan memang lebih bisa efektif untuk mencari keberadaan dari pelaku perampokan yang terjadi di daerah Yosowilangun, Lumajang ini. Tapi sekelas Rumah Dokter tuh harusnya mungkin ada CCTV ya buat melihat siapa pelaku dan mungkin bisa memudahkan kepolisian untuk melacak siapa perampok yang sudah melakukan aksinya di rumah tersebut. Dan juga menjadi PR juga ya bagi Pak Dokter sendiri untuk faktor keamanan juga lebih diperhatikan ya. Betul Mungkin sekali. bisa dengan penjaga, dengan CCTV, atau juga dengan hal-hal lainnya ketika mereka beristirahat supaya kondisi tempat tinggalnya tetap aman dan juga nyaman. Ngeri ya kalau lihat beritanya ya, lihat videonya tadi kayaknya wah harusnya memang kita harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun termasuk di rumah sendiri. Ternyata nggak terasa udah 10 berita yang sudah kita Nggak sampaikan di kerasa Jurnal Weekend ya, kali mulai dari ini. berita kriminal, aksi heroik, Berita gembira tentang adanya merak yang dilepasliarkan kembali. Seneng saya itu. berita tentang sejuta wisata yang Sejuta sudah wisata. kita ulas. Nah, jadi karena sekarang sudah weekend, bagaimana kalau besok juga masih weekend juga kan ya? Masih jadi bagaimana weekend. kalau besok kita juga pergi ke tempat-tempat wisata itu? Boleh banget. Berarti kita prepare sekarang ya. Prepare. Ya udah, dong. pemirsa, kita pamit dulu untuk prepare. Saya Farah Syafa. Dan saya Sasmita Ningtyas. Kita ketemu lagi dalam Jurnal Weekend minggu depan, tentunya dengan berita yang unik Menarik. dan viral di kanal YouTube Nasional TV. Sampai jumpa.